tips merawat tanaman cemara agar subur dan rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman hias cemara, tepatnya adalah cemara embun. Nah, apa sih spesialnya dari tanaman cemara embun ini dibandingkan tanaman cemara yang lainnya seperti cemara udang, cemara kipas, dan lain sebagainya? Kita lihat yuk untuk keindahannya. Nah, ini dia guys. Cemara embun itu di ujung-ujungnya itu seperti embun, jadi warnanya itu agak keputih-putihan, agak perak, tapi di tengah-tengahnya itu berwarna hijau. Jadi kalau dari kejauhan itu sangatlah cantik guys. Nah, beda ya, unik dibandingkan dengan tanaman cemara yang lainnya. Tapi perawatan yang saya lakukan ini bisa kok diaplikasikan kepada jenis tanaman cemara yang lainnya. Beberapa netizen atau teman-teman saya ya yang banyak bertanya, dulu pernah saya sharing tentang tanaman cemara embun, kelanjutannya gimana sih? Nah, ini dia ya. Ini adalah anakannya sudah mulai subur, yaitu hasil dari anakan. Karena cara pengembangbiakan dari tanaman cemara itu adalah ada anakannya ya. Ntar kalau keluar anakan dari sebelah kiri, kita bisa pangkas di bagian akarnya dengan pisau yang tajam. Dan ini hasilnya sudah mulai besar ya. Nah, saya flashback kembali untuk perawatannya nih. Pertama yang tentu kita butuhkan adalah media tanam. Nah, kebetulan media tanam yang saya pakai adalah media tanam yang dijual di toko-toko tanaman guys. Seperti ini contohnya, mereknya banyak ya, ada Pak Tani, ada Trubus, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa beli ya dengan merek apa aja. Lalu setelah itu apakah langsung dipakai? Tidak ya, karena kurang poros untuk media tanam yang Pak Tani itu cocoknya untuk tanaman hias berbunga dan tanaman berbuah. Maka dari itu saya mix agar lebih poros lagi. Saya mix dengan apa? Yaitu saya mix dengan andam pakis. Nah, ini dia penampakannya ya, itu dia media tanam andam pakis. Dimix menjadi satu ya, 1:1. Kemudian bisa ditambahkan dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya setengah bagian aja, bisa dari pupuk kambing, pupuk sapi, ataupun pupuk ayam. Yang penting sudah terfermentasi, udah jadi ya. Jadi pupuk kambingnya, pupuk kandangnya bisa dibeli di toko tanaman aja biar nggak ribet untuk proses fermentasinya. Nah, lalu untuk penempatannya bisa semi outdoor, dalam arti apa? Bisa kita taruh dari pagi sampai siang terkena si matahari langsung. Nah, tanaman ini bisa sudah subur untuk terus tumbuh. Lalu yang ketiga adalah tentunya perawatan dengan pemupukan. Pemupukannya apa? Nah, seperti biasa ya. Pemupukannya adalah pupuk organik vegetatif. Itu terbuat dari IM4, gula merah, lalu ada air cucian beras, dan terakhir adalah daun kelor. Daun kelor emang buat gebukin setan tuh daun kelor? Bukan. Nah, daun kelornya itu di blender ya menjadi satu dari semua bahan-bahan tadi. Cuman biar detailnya teman-teman bisa cek ya videonya di playlist tanaman, tepatnya di playlist pengobatan dan perawatan tanaman, yaitu cara buat pupuk organik vegetatif. Tapi buat teman-teman yang tidak sempat nih karena sibuk bekerja, teman-teman bisa beli aja ya yang udah jadi pupuk organik di WA 0812 8724 7041. Silahkan pesan di situ. Nah, lalu untuk pengaplikasian gimana? Air 1 liter, pupuk organiknya adalah 60 ml. Ingat ya, saya berani menjamin untuk pupuk organik ini kalau diberikan, saya pasti jamin tanamannya subur. Kenapa bisa saya jamin? Karena saya sudah mengaplikasikan pupuk ini berkali-kali ke tanaman saya akhirnya subur semuanya. Nah, kita masukkan ya, lalu kita aduk-aduk. Nah, kita siram ke perakarannya seperti ini. Kita siram bisa 4 hari sekali, lalu tiap hari sekali bisa disiram ya dengan air biasa. Yang penting media tanamnya sekali lagi poros seperti ini, jadi tidak cepat membusuk akarnya. Nah, itu ya, ketika porosannya langsung turun untuk airnya. Jadi disiram tiap hari. Untuk air biasa tidak masalah, tidak akan mati, tidak akan mengering. Karena kendala yang biasa muncul pada saat menanam tanaman cemara adalah pada mengering nih ujungnya. Nah, kejadian mengering ini pada daun-daun terjadi karena 1. Kepanasan, 2. Overdosis pupuk. Maka
saran saya pakailah pupuk organik cair aja. Lalu yang ketiga adalah media tanam yang terlalu padat sehingga akarnya busuk, akhirnya merambat ke batang, daun, dan akhirnya busuk, mengering, dan mati deh. Sekarang agar bisa rimbun gimana? Caranya agar bisa rimbun adalah kita pangkas paling ujungnya. Nah ini, karena kalau kita biarkan ini maka akan memanjang ke atas. Tapi kalau kita pangkas ujungnya seperti ini, nah gitu, pangkas ya, nanti yang bagian samping-sampingnya ini akan tumbuh cepat. Jadi akan batang-batang atau tunas-tunas di samping-sampingnya ini akan semakin panjang, otomatis akan semakin rimbun. Nah, selain ujung kita juga bisa memangkas beberapa ujung yang udah panjang ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.